Halo semuanya, kembali lagi di channel Agung Logowo. Di video kali ini kita membahas tentang ilusi kesejahteraan di balik angka GDP. Nah, ini lagi booming-boomingnya nih ya tentang GDP gitu ya. Nah, jadi mengapa sih metrik ekonomi paling populer dunia gagal mengukur kualitas hidup yang sebenarnya? Nah, ini seru nih pembahasannya nih ya. Nah, di sini kita membahas sebuah analisis struktural terhadap 4 titik buta utama dalam perhitungan pendapatan nasional. Nah, jadi kalau kita bahas tentang GDP gitu ya, jadi GDP itu seringkali kalau dikaitkan itu dengan, wah kalau GDP-nya tinggi, pasti negaranya maju, masyarakatnya sejahtera, negaranya hebat gitu ya. Nah padahal sih belum tentu gitu ya. Kenapa begitu? Karena pada hakikatnya GDP dirancang sebagai kalkulator transaksi. Artinya GDP memang dibuat itu bukan untuk eh seolah-olah GDP-nya itu mencerminkan suatu negara. Enggak, dia hanya dirancang untuk menghitung dari total pendapatan suatu negara secara keseluruhan. Nah, bukan barometer kesejahteraan. Nah, jadi bukan belum tentu GDP-nya yang tinggi, kesejahteraannya baik, itu belum tentu. Nah, terus GDP dirancang sebagai kalkulator transaksi gitu ya. Nah, dia bukan untuk kalau apa ya, kalau dibilang itu untuk suatu tolak ukur lah suatu negara gitu ya, karena konsep GDP lah memiliki keterbatasan fatal ketika digunakan sebagai ukuran kesejahteraan absolut gitu. Nah, di sini ada the flawed lens. Nah, jadi di sini membahas tentang kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya. Nah, jadi aktivitas ekonomi GDP dia hanya menghitung aktivitas ekonomi formal dan tercatat secara legal. Artinya pendapatan suatu negara yang dicatat oleh pembukuan negara secara legal gitu ya, secara sah gitu. Nah, dia mengabaikan berbagai dimensi krusial yang secara langsung menentukan kualitas hidup masyarakat sehari-hari. Nah, jadi dia ini adalah kalau dibilang dia tuh ya dia nggak mengabaikan lah gitu ya. Jadi tentang bagaimana kualitas hidup masyarakat sehari-hari, mulai itu dari yang masyarakat bawah, tengah maupun yang sampai atas. Dia nggak begitu mengabaikan lah gitu. Nah, di sini ada paradoks pertumbuhan yang mengabaikan eksternalitas negatif. Nah, jadi untuk pengambilan sumber daya alam untuk kegiatan pembangunan memang meningkatkan angka GDP. Nah, jadi ketika sumber daya alamnya melimpah, pembangunan negaranya meningkat gitu, itu memang bisa meningkatkan angka GDP. Nah, namun harga yang harus dibayar oleh masyarakat tidak pernah dikurangi oleh total akhir gitu ya. Nah, contoh di sini ada balance skill. Nah, di sini saya bagi menjadi 3. Ada the gain, the leader, dan the cost. Nah, jadi the gain adalah output ekonomi. Artinya adalah nilai keluaran dari sebuah ekonomi. Nah, sementara the ledger ini adalah tentang pembukuan lah gitu ya, tentang bagaimana pembukuannya mau gitu itu tuh nggak dihitung gitu. Nah, yang dihitung itu hanya the cost, adalah kualitas hidup dari faktor produksi. Nah, karena bentuk eksternalitas dari ekonomi seperti mencemaran lingkungan dan peningkatan tingkat kriminalitas tidak mencerminkan dalam GDP. Nah, secara aturan akuntansinya GDP sama sekali tidak melakukan penyesuaian terhadap produksi yang mencerminkan lingkungan. Nah, di sini contohnya ada mesin produksi tak terlihat dalam sektor rumah tangga, artinya dalam nilai dalam masyarakat gitu ya. Nah, jadi standar perhitungannya mendiskriminasi nilai produksi hanya berdasarkan ada atau tidaknya uang yang berpindah tangan. Nah, di sini ada analoginya gitu ya, antara A adalah nilai moneter tercatat gitu, yang B sama sekali tidak. Nah, jadi beberapa aktivitas non pasar rumah tangga dan dihitung ke dalam angka pendapatan nasional. Padahal aktivitas-aktivitas ini secara nyata menghasilkan produksi yang vital bagi kelangsungan kehidupan masyarakat. Nah, di sini ada realitas gitu ya, ekonomi bawah tanah yang luput dari radar nasional. Nah, di sini ada sebuah analoginya seperti kayak kutub lah gitu ya, seperti es gitu ya. Ini yang terlihat itu hanya aktivitas ekonomi formal, sementara yang tidak terlihat ada underground ekonomi atau di bawah ekonomi. Nah, di sini ada aktivitas ekonomi formal ini contoh seperti apa? Ini seperti jual beli secara legal dalam masyarakat gitu. Nah, contoh misalnya penjualan mobil, penjualan tanah, penjualan makanan. Nah, itu masuk di aktivitas ekonomi formal. Nah, sementara di underground ekonomi itu banyak tuh ya, lika-liku di dalam itu banyak, variabel juga banyak. Ada perdagangan narkotika, ada transaksi obat-obatan terlarang, ada penjualan minuman keras ilegal. Nah, ini tidak masuk di dalam dihitungnya. Nah, sementara kalau kita logikanya, itu perdagangan narkotika itu besar kan. Nah, transaksi obat-obatan larang juga begitu. Penjual minuman juga begitu, itu besar itu. Nah, cuman tidak masuk dihitung dari GDP-nya. Dia hanya bagi underground ekonomi, artinya ekonomi yang tidak terlihat.
Nah, jadi GDP tidak menghitung aktivitas transaksi maupun pendapatan yang dihasilkan. Aktivitas ekonomi yang bersifat legal ataupun melanggar hukum. Nah, di sini titik buta distribusi kekayaan dalam angka agregat. Jadi angka agregat yang besar menciptakan ilusi kemakmuran bersama. Nah, jadi seolah-olah kalau misalnya angkanya agregat itu menciptakan ilusi kemakmuran bersama. Padahal enggak ya. Nah, pada aslinya itu menyembunyikan realitas ketimpangan ekonomi. Artinya yang kaya semakin kaya, yang miskin ya nggak akan dihitung gitu. Yang makin miskin jadinya. Nah, di sini ada total output nasional. Nah, jadi konsep GDP tidak mampu menjelaskan bagaimana distribusi output terjadi di antara para individu di masyarakat. Metrik ini gagal menjawab apakah sebagian besar output distribusi hanya ke sebagian kecil masyarakat saja atau benar-benar bagi secara merata di masyarakat secara menyeluruh. Nah, di sini kita bisa membaca ulang gitu ya. Nah, di sini kita bisa baca ulang adalah kelengkapan metrik kesejahteraan nasional. Nah, diagnostik bahwa presiden meletakkan maupun yang bermuatan dan metrik kesejahteraan ketimpangan nasional. Nah, di sini keterbatasan metrik ada ekstansi negatif, polusi dan kriminalitas itu selalu diabaikan. Nah, dampaknya apa kesejahteraan nilai terlalu tinggi. Jadi soal itu sebagai tinggi jadinya. Yang kedua ada aktivitas non pasar atau aktivitas non pasar atau keterbatasan metrik gitu ya. Nah, karakteristik aktivitas adalah pekerjaan rumah tangga. Nah, dia nggak dihitung nih. Akhirnya apa produk real tidak dihargai, understated. Nah, yang ketiga ada underground ekonomi. Jadi ekonomi yang di bawah tadi ya. Dia perdagangan ilegal. Nah, perdagangan ilegal itu yang tadi tuh yang menjual obat-obat terlarang, narkoba, minuman keras gitu ya. Dia tidak terlacak gitu. Dia nggak masuk dalam GDP karena tidak didata. Nah, jadi skala ekonomi tidak akurat. Nah, yang kepada distribusi output atau ketimpangan kekayaan disembunyikan oleh agregat. Nah, jadi agregat oleh kelompok tertentu gitu ya. Artinya menciptakan ilusi kemakmuran merata. Nah, jadi kesimpulannya GDP sebagai satu-satunya indikator kesuksesan sebuah negara tanpa memperhitungkan ekstantitas kerja non pasar ekonomi. Jadi dia hanya menampilkan ketimpangan distribusi akan menghasilkan kesimpulan kebijakan yang dicatat kesejahteraan sejati menurut metrik yang lebih kompresif. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Oke, teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini. Share kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Oke, kita sampai jumpa di video selanjutnya.